Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'du. Fa'allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فكيف حالكن أيتها الطالبات؟ Alhamdulillah, selalu kita buka pertemuan kita dengan menanyakan kabar ya. Semoga, karena kita tidak tahu penyakit itu kapan saja bisa datang secara tiba-tiba. Tadi pagi sehat walafiat, tiba-tiba siang sudah tidak kuat, lemes ya. Nah, semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, ketakwaan, sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar ini. Ya. Semoga diberikan semangat untuk antunah dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tentunya, saya tidak tahu apakah kalian menyimak pelajaran dengan benar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, tahu akan apa yang antunna lakukan di rumah. Apakah benar-benar mengikuti kegiatan belajar mengajar atau tidak. Dan ini padahal ini sangat penting bagi kita ya. Mungkin sekarang antunna belum merasakan pentingnya ilmu yang antunna pelajari. Tapi ingat, antunna di dunia ini tidak hidup sendiri. Ada banyak tetangga-tetangga, orang-orang di sana yang membutuhkan antunna. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bukan hujjatan alaina. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadinya Ustazah memohon kepada antunna, meminta tolong kepada antunna untuk menyimak pelajaran dengan baik. Dan tak lupa pula niatnya selalu diperbaiki. Jangan semata-mata belajar hanya karena untuk menjawab soal ujian, agar bisa menjawab soal ujian. Tapi niatkanlah yang pertama pada diri kita bahwa kita belajar ini untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita sendiri. Begitu juga pada umat muslim secara umumnya. Ya. Apalah jadinya dunia ini jika orang-orang yang berilmu diangkat, diwafatkan, maka dunia ini akan kacau. Ya. Nah, Ustazah berharap antunna menyimak pelajaran dengan benar sehingga tidak akan menjadi sesal antunna di hari nantinya. Ya. Berusaha yang mengantuk mungkin bisa ke kamar mandi dahulu. Nah, ke kamar mandi dahulu, berwudu, kemudian melanjutkan mendengarkan video rekaman ya. Ingat, walaupun Ustazah tidak melihat antunna, tapi Rabb Ustazah Rabb Ustazah begitu juga Rabbukun Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kita lakukan ya. Terlebih ini pelajaran tafsir, sangat penting. Naam.
Dan tak lupa pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, begitu juga kepada lingkungan kita di sekitar kita. Naam. Amsi tawaqqafna fi tafsiri surat asy-syamsi min qaulillahi ta'ala madza wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal-lail idza yaghshaha aqsama bil-lail indama yughtil ard bil-dhalam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam, yang dimana waktu malam itu menyelimuti bumi dengan kegelapannya. Masya Allah, bayangkan jika semua hari itu siang semua, terang semua, maka apa yang terjadi? Begitu juga sebaliknya. Jika malam semua, apa yang akan terjadi? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa menjadikan waktu itu siang dan malam. Jika malam semua, apa yang akan terjadi? Tunggakan listrik mungkin ya. Bayaran listrik itu makin meninggi. Masya Allah. Allah memberikan kita cahaya matahari tanpa kita membayarnya. Gratis. Jika malam semua, apa yang akan terjadi? Tumbuh-tumbuhan tidak bisa berkembang biak. Karena apa? Tumbuh-tumbuhan butuh fotosintesis. Fotosintesis berasal dari mana? Matahari. Subhanallah. Nah, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Min qaulillahi ta'ala fi surat asy-syams madza was-samaa'i wa ma banaha wa aqsama bis-sama' wa man rafa'aha. Di sini was-sama' wa ma banaha. Bana yabni bukan berarti membangun ya. Lakin huna ma'nahu bana yabni bimakna rafa'a yarfa'u, meninggikan. Wa aqsama bis-sama', Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang tak kalah hebatnya. Pada surah Asy-Syams ini Allah bersumpah kembali dengan makhluknya yang tak kalah hebatnya, yaitu apa? Langit. Was-samaa'i wa ma banaha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Kenapa Allah bersumpah dengan langit? Tentunya tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya, melainkan ada kehebatan, keagungan yang terdapat pada makhluk tersebut. Tidakkah kita melihat bahwa langit itu tanpa tiang? Tidak memerlukan tiang. Mada qala Allah Ta'ala fi surat Ar-Ra'd? Qala Allah fi surat Ar-Ra'd, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang meninggikan langit tanpa tiang. Sebagaimana yang kita lihat, sebagaimana yang antuna saksikan. Adakah tiang yang menopang langit tersebut? Tidak. Dan coba bayangkan, secara logika saja, semakin tinggi bangunan tersebut, semakin dia memerlukan tiang yang banyak. Lihat, langit yang begitu tinggi tanpa tiang. Adakah arsitek, walaupun kita menyewa arsitek yang paling hebat, membangun bangunan yang tidak lebih dari 1 meter saja, atau kurang dari 1 meter, tanpa apa-apa, tanpa tiang, tentu bangunan itu akan runtuh. Jangankan bangunan, tutup gelas saja, tutup gelas misalkan, atau apa semacamnya, penutup yang tanpa tiang yang menopang,
atau tiangnya itu lemas, apa yang akan terjadi? Dia akan terjatuh. Namun Allah Subhanahu wa taala merancang, mendesain dengan sedemikian rupa langit itu tidak terjatuh walaupun tanpa tiang. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memopangnya, yang menjaminnya bahwasanya langit tersebut tidak akan terjatuh walaupun tanpa tiang. Maka qala Allah taala wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa biiznih. Disebutkan dalam surah Al-Hajj. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa biiznih. Dialah yang menahan langit. Dialah Allah yang menahan langit supaya tidak jatuh di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jika langit ini jatuh. Na'udzubillah min zalik. Langit yang berlapis-lapis, bukan hanya satu langit saja ya. Kita tahu bahwasanya langit itu berlapis-lapis. Satu lapis saja yang jatuh ke bumi, maka apa yang akan terjadi? Akan hancur bumi tersebut. Dan belum lagi yang satu lapis itu beratnya berapa? Apalagi 7 langit. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya, melainkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Sebagaimana yang kita ketahui, yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Masya Allah. Begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi langit-langit tersebut dihiasi dengan bintang-bintang ketika malam hari ya. Masya Allah. Jika kita mentadabburi satu persatu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan merasa takjub dengan itu semua. Namun jarang dari kita yang mentafakuri dan mentadabburi apa yang ada di sekitar kita. Padahal segala hal yang kita lihat bisa kita jadikan sebagai bahan untuk tafakkur ataupun tadabbur. Ya. Nah, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Mada? Ba'da was-samaa'i wa ma banaha summa wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Taha yathu bima'na basata yabsutu. Wal ma'na wa aqsama bil ardi wa man basataha. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, yaitu bumi. Huna taha yathu bima'na basata yabsutu. Yang dibentangkan, penghamparannya, yang dihamparkan atau yang digelar, yang dibentangkan. Wa aqsama bil ardi wa man basataha. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, yaitu bumi dan yang membentangnya, yang menghamparkannya. Nah, ingat, hamparan bumi tidak sama dengan tikar yang kita lihat, beda ya. Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi bersumpah dengan makhluknya, yaitu bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita pada ayat tersebut, di antara makhluknya yang paling ajaib yaitu apa? Bumi. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala hamparkan bumi ini. Dan hamparannya tidak sama dengan hamparan tikar. Tidak sama ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Naba, "Madza qala Allah, alam naj'alil arda mihada." Bukankah kami telah menjadikan
bumi sebagai hamparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak akan bersumpah dengan makhluknya, melainkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi stabil, tidak bergerak, tidak bergoyang-goyang. Adakah di antara kita, ana, ustazah atau antunna, yang merasakan bumi tersebut bergoyang-goyang, atau ketika bumi melakukan rotasinya, adakah kita yang merasakan gerakan tersebut? Tidak ada. Coba bayangkan. Bayangkan lagi ya, bayangkan. Apa yang akan terjadi jika kita merasakan goyang-goyang bumi tersebut? Bumi bergoyang-goyang, apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi tersebut stabil. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Di dalam surah Ghafir Allah telah menceritakan tersebut. Sebagaimana yang kita saksikan, gempa dengan ukuran yang lumayan saja akan meluluh lantahkan bangunan-bangunan kokoh. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi dengan sedemikian rupa. Sadarkah kita juga jika bumi tersebut diciptakan tidak rata? Coba kita bayangkan jika bumi tersebut diciptakan rata. Rata semua tanahnya. Apa yang akan terjadi? Hujan sedikit, banjir. Betul nggak? Betul. Namun kita selalu mengeluh, kenapa sih banyak dataran tinggi, banyak dataran rendah, kelok-kelok jalannya. Manusia memang sering mengeluh. Padahal di balik semua penciptaan tersebut ada hikmah yang tersusun, ada hikmah yang menyertai, hikmah yang begitu indah, yang tak pernah terlintas di benak, yang tak mampu manusia itu lihat, yang tak mampu manusia bayangkan. Kita lebih mengedepankan keluhan kita daripada kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ilahuna hal min su'alin. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada Ustazah melalui Telegram. Dan jika ada materi yang belum difahami, juga silahkan. Dan semoga antunna tidak merasakan kebosanan, merasa bosan mendengarkan penjelasan yang lumayan panjang ini. Nakhtatim liqa'ana bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.